Banyak banget berita-berita yang bikin shock cuy. Paham kan? Gue salut sih sama orang-orang yang bisa melaporkan. Karena gak semua orang itu bisa punya keberanian buat speak up. Ke sana. Maaf, ke gedung itu, ke gedung yang melengkung itu warna hijau. Kita budak korporat harus taat kepada peraturan perusahaan. Dengan kekuatan netizen akan Iya. Soalnya itu kan jadinya sih kaum mending kayak kita ini yang kayak korban. Kita pindah aja kali ya. Selamat datang di Tos Serba. Terima obrolan serba ada. Tika, ngapain lo liat-liat handphone mulu? Udah mulai. Emang udah mulai? Iya, udah mulai tuh, udah direkord sama si Nadia. Gue lagi pusing. Ngapain pusing? Pusing gue lagi jadi kaum mending. Kenapa kamu mending? Sama gue ini sih lagi ngeliatin komentar-komentar netizen aja. Ngeliatin komentar apaan? Udah jangan bikin pusing, hidup udah susah. Lu paham kan? Kenapa? Banyak banget berita-berita yang bikin shock cuy. Paham kan? Paham Banyak sih. banget. Gue kayak lihat-lihat di Instagram beritanya kok ya ampun aneh-aneh banget. Bikin kepala gitu ya. Apa tuh? Pusing 7 keliling. Tapi gue juga sih kayak kemarin ya, kalau bisa dirangkum nih, kan banyak berita-berita yang bikin kita tuh kayak shock ya, terkaget-kaget. Gue sih yang paling bikin shock itu yang kasus KDRT itu sih. Lu tau kan kasus KDRT yang influencer sih. Terus tapi iya. apa tuh yang bikin gue kayak nyes gitu tuh, itu tuh depan anaknya. Iya, dan itu tuh dia baru ngelahirin berapa sih, 2 minggu ya? Baru 2 minggu. Oh iya, gue lihat tuh rame banget kan di Instagram. Terus juga ada bayinya di situ. Tapi lu lihat videonya gak? Lihat lah. Lu tega yang liatnya ya? Iya, pertamanya kayak pengen tahu aja sebenarnya kenapa sih, penasaran. Tapi pas udah kayak gitu pas langsung lah emang. Ya. Gue tuh kan dikasih taunya kayak sensitif konten gitu kan kalau di Instagram. Oh, lu udah pas sensitif ya, karena udah banyak sih ya. Gue tuh pas ngeliat pas gue baca keterangannya, abis itu gue takut. Kasian gue ngelihatnya, apalagi pas ada bayinya gitu kan. Jadi lo bener-bener sempet buka dikit, abis itu udah gue scroll, gue baca keterangannya aja di bawah-bawahnya. Abis itu kan rame banget. Gimana tuh pendapat lo tentang KDRT itu? Kasian ya. Amit-amit ya. Amit-amit, ya Allah, amit-amit banget. Gue sih turut berduka aja, bukan berduka cita yang lo meninggal atau gimana ya, cuman kayak kasian aja, sedih gitu. Kayak sebagai cewek nih, kayak lo dibilang salah pilih juga gak salah pilih kan, itu kan kenal lama dulu, terus ternyata tiba-tiba pas udah nikah jeng-jeng. Gak tahu ya. Tapi sebenarnya gue ini juga sih seneng juga sih, karena akhirnya dia berani speak up aja kan. Ada tuh kan juga case-case yang sebelumnya udah lapor ke polisi, totonya dia balikan lagi gitu kan. Bukannya gimana sih, cuman maksudnya kalau udah KDRT gitu, apalagi gue sih ngeri banget sih ngeliat videonya, kayak ini orang kayak gak bakal bisa berubah dah gitu. Iya bener, soalnya tuh kalau setahu gue kayak KDRT gitu tuh yang si korbannya tuh pasti ada rasa takut loh buat ngasih tahu. Iya, itu pasti kan dia aja bilang tuh, udah 5 tahun kan. Iya, udah 5 tahun nikah, terus kayak lo udah takut orang-orang ngejudge dia kayak salah pilih. Emang lo gak lihat bibit bebet bobotnya? Apalagi kan netizen plus 62 ini kan gitu ya, agak-agak kan. Ya kan, jadi kan kayak dia pasti kan memikirkan citra nama baiknya dia gitu. Bener, jadi gue salut sih sama orang-orang yang kalau misalkan KDRT, terus apapun itu ya, mau verbal abuse kayak mau apa, kalau ini apa namanya? Kalau verbal tuh kan dari mulut. Kalau udah bener-bener sampai tindakan tuh, gue salut sih sama orang-orang yang bisa melaporkan. Karena nggak semua orang itu bisa punya keberanian buat speak up. Pasti kan banyak faktor tuh ya, nantinya lu nanti dijudge sama netizen, terus belum lagi keluarganya. Bener sedih banget gue kalau kayak gitu. Bener, udah belum abis tuh berita soal KDRT, ada lagi muncul soal masih dari kehidupan rumah tangga ya. Ada lagi yang suaminya tuh kabur, tapi ternyata tiba-tiba ketemunya tuh udah ganti nick. Gila, bisa kepikiran kayak gitu. Aduh, gue gak habis pikir sih. Hilang setahun ya? Gue nonton sih di podcastnya Bang Denny Sumargo. Ya kan, ada kan dia kan istrinya tuh bikin klarifikasi kan di situ. Terus ya pokoknya intinya permasalahannya sih gara-gara finansial ya, kalau gue nggak salah ya, bener gak sih? Finansial. Jadi kayak suaminya tuh punya utang, tapi suaminya tuh malu gitu kalau misalnya mau ngomong sama istrinya, ya kan? Kalau nggak salah kayak gitu ya. Terus
nggak ada sebab, nggak ada. Tapi sempat ini juga ya, sempat kayak punya will juga gak sih sebelumnya? Oh sekarang. Oh ya. Nah iya, jadi dia tuh sempat ditanya sama istrinya, padahal sebenarnya nggak apa-apa kalau misalnya emang dia punya masalah keuangan kayak gitu, si istrinya tuh willing to help kan. Tapi dia kabur sampai setahun. Wah gila sih, sampai setahun terus udah dicari pakai bin dipikir kemana gitu ya, dipikir Bener-bener doi die atau kayak diculik gitu ya ternyata. Iya, tapi istri sempat mikir meninggal sih. Iya, udah setahun loh. Sempat mikir kan. Udah setahun ya masa. Iya, pokoknya dia sewa hacker gitu. Nah, sebenarnya kalau yang ini gue nggak sempet ngikutin banget sih ya, karena kayak udah ketutup sama yang itu tuh, yang si KDRT 5 tahun ini kayak ketutup. Jadi gue cuma kayak denger berita-berita sekelebat-sekelebatnya gitu. Tapi itu kayak bulan lalu tuh gila banget. Tapi gue kepikiran sih bisa gila. Ya si Nick itu digandain ya, gue bingung dah. Gimana tuh ya? Oh udahlah, gak usah dibahas. Paham dong. Gimana? Gak usah dibahas. Gimana kelakuannya +2 ini dia. Bukan ahlinya. Stop ya kan. Bukan ahlinya, cuman kayak bisa ya ternyata. Terus sebobrok itu gak sih? Nah ada lagi yang lebih rame lagi kemarin tuh, sampai para artis-artis kan, sama influencer juga, dan rame juga di medsos. Lo tau kan yang background biru itu? Tahu. Lo ikutan gak ke sana? Kemana? Ke sana. Maaf, ke gedung itu, ke gedung yang melengkung itu warna hijau. Kita budak korporat harus taat kepada peraturan perusahaan. Nggak ikut begitu-gituan. Tapi menurut lo gimana? Lo ikut gak? Lo nge-share gak di Oh, lo nge-share? Gue nge-share dong. Soalnya tuh tuh heboh ya. Dan gue tuh kayak, lo nge-share apa karena emang lo pengen pengen ikut-ikutan aja, apa karena lo juga ngerasa kayak gimana? Gue sih ngerasa kayak aduh gimana ya, gue memilih dia, tapi kenapa dia malah jadi kayak tapi kan belum terbukti kan. Maksud gue akhirnya kan kalau nggak salah ada ya pengumumannya kalau itu tuh nggak jadi maju kan. Iya, karena di demo itu kan. Oh, karena ada demo jadi akhirnya nggak jadi. Cuma maksud gue kayak, come on, lo masa udah 2 kali naik, terus yang satu lagi jadi next wakilnya, tapi kok ya lo bisa terang-terangan nih, ini pendapat gue ya, bisa terang-terangan naikin yang satunya lagi, iya nggak sih? Jadi kayak si pro kontra ya. Iya, papa minta kerja, bukan papa minta duit lagi ya. Jadi papa minta kerja nih, cariin aku kerjaan dong, gitu. Tapi gue tuh paling nggak suka sih kalau misalnya gini loh, orang punya pendapat ya, orang punya, terserah gitu mau setuju mau enggak, tapi jangan sampai kayak menghujat. Soalnya yang dihujat itu adalah istrinya kan, yang lagi hamil. Itu cerita beda lagi soalnya, Grace. Iya, maksudnya ada kaitannya gitu kan, yang dia pergi naik jet terus beli roti mahal apa segala macam kan. Iya, berujung ke personal iya yang kan? Katanya. Iya, terus kan itu kan banyak influencer juga, nggak tahu sih gue, kayaknya tiktokers ya yang dibayar untuk itu katanya. Iya, buzzer itu buzzer. Ya, sampai akhirnya ada satu si buzzer itu yang minta maaf juga kan, karena dia kayak gitu. Ya menurut gue sih kalau lo emang nggak setuju ya udah gitu loh. Sebenarnya sih kalau ya part nggak setujunya iya. Dan orang-orang tuh kan udah banyak yang speak up sampai ke artis-artis tuh kan datang ke si gedung itu ya, si gedung beratap hijau melengkung itu, udah pada datang ke sana, orasi dan segala macam. Cuman tuh masalahnya yang bikin memperkeruh suasana lagi adalah kenapa ketika saat itu lagi heboh-hebohnya si doi ini malah ngepost itu yang bikin kayak murka banget. Tapi itu pas gue lihat mana di Twitter atau di X tuh kan heboh banget ya. Gue juga ini sih kayak miris juga sih, kayak nyet lo kemana ini, lo keluarga lo aja tuh lagi ibarat lagi dihujat. Ya mbok ya lo punya pemikiran. At least dia diem aja lah gitu ya. Iya, palingnya diem aja. Lo ngepost atau apapun, karena situasinya juga lagi sensitif kan. Ya kan? Akhirnya jadi sekarang kan yang diam terus. Iya. Yang katanya ada yang hilang tapi bukan uang. Apa tuh? Nah, apa tuh ya? Kode-kode dia, gue nggak paham kode-kodenya dia. Tapi lu ikutan ngepost nggak? Enggak, gue nggak ngepost karena gue lebih tertarik sama kasusnya si Jessica Wongso yang bebas itu. Itu soalnya pas banget bersamaan. Dan di FYP gue tuh banyak kan keluar karena gue mungkin
nontonnya si Jessica ya. Jadi kayak keluar Hmm. terus gitu. Dan Oh iya, iya. algoritmanya si Iya. Instagram kayak gitu soalnya ya. Lo kalau lagi cari-cari apa, nongolnya yang kayak Iya, gitu dan gue sampai nontonin vlog dia pertama kali diundang ke salah satu media gitulah, dia cerita gitu. Nah, gue nonton itu. Tapi lo nonton yang di Netflix, tau? Lo nonton gak? Enggak. Kok Netflix sih? Netflix Series kan Netflix ya? iya, dokumenternya dia Enggak, Netflix. Itu lo harus nonton sih. Jadi lo kayak punya pemikiran sendiri kayak ini bener gak ya? Iya, dan siapa yang salah, dan kan kalau misalkan dia tuh ceritanya doi ditunggangi oleh siapa, ini yang nggak tahu kan. Lo harus nonton sih, karena itu lo kayak aduh, mindset Jadi- lo langsung jadi berubah bingung gitu, ya? tau gak lo? Jadi lu punya pendapat kayak Dia nggak salah nih, walaupun ini ya, walaupun menurut gue dia pasti salah karena udah ada bukti-buktinya juga kalau dia, ya gue gak tahu sih kalau di Netflix tuh buktinya kayak dia nggak menaruh atau apa, cuman maksud gue kayak mungkin ada kesalahan juga di dia, cuman apa ya, ya bener kata dia di belakangnya mungkin ada yang menunggangi juga. Jadi tuh ada spekulasi-spekulasi Iya, gitu iya, loh, dan iya, itu iya, rame iya. tuh di perdebatan Iya, para iya. netizen Tapi gitu. gue lebih kepada bukan gue udah maksudnya gini loh, gue nonton itu lebih kepada pengalaman dia dan kehidupan dia selama di dalam sana sih. Gue kayak udah gak mau tahu siapa yang salah siapa yang benar gitu. Gue lebih tertarik sama dia tuh di sana 8 tahun tuh ngapain kayak gitu kan. Terus dia kan sebenarnya kan divonisnya berapa ya, 20 tahun ya kalau gak salah. Tapi dia bisa bebas 8 tahun kan. 8 tahun ya. Soalnya dia ada cerita juga di podcastnya siapa gitu. Oh, si pengacara itu cerita di podcastnya si Deddy Corbuzier kalau misalnya dia tuh sempat masukin sel tikus yang kayak gitu-gitu. Nah, gue tuh lebih tertarik ke situ. Jadi ya itu, gue ketutupan tuh berita-berita yang demo-demo itu sama beritanya si Jessica ini. Tapi ini ya, maksud gue dari berita-berita itu tuh, dari berita yang tadi kita bahas, itu tuh kehidupan orang tuh bisa berubah jauh banget ya. Iya. Bisa bener-bener di atas, terus tiba-tiba kayak Iya. salah dikit aja set Iya. langsung dibawa. Apalagi Apalagi sekarang dengan kan- kekuatan netizen akan Nah, mau. iya. Soalnya sekarang medsos sudah gila banget sih, bisa diakses semua orang kan. Jadi kayak cepet aja, bahkan lebih cepet kan berita di medsos daripada berita di TV. Iya, Iya kan? bener. Nah, ngomong-ngomong soal demo tuh ya, ada juga Ini tuh balik ke demo lagi berarti? demo, tapi ini demo yang lain, bukan demo masak ya. Tapi kemarin Iya, tuh ada demo para ojol-ojol juga kan, yang sejabodetabek itu yang nunjuk aksi unjuk rasa ya. Itu sempet kayak bikin deg-degan juga sih, kayak takut anarkis ya kan. Tapi ini kayaknya udah bukan yang pertama kali ya. Kayaknya Demo sih kayak iya gini. ya, kayaknya sih iya sih, udah bukan yang pertama kali. Tapi waktu si ojol tuh demo, berpengaruh nggak ke lo? Enggak sih, karena kan gue mobilitasnya nggak pakai Gojek. Gua Oh, pakai karena gue tuh sempet ngaruh banget. Gojek, maksudnya ojol. Ojol. Kalau gue bukan ke mobilitas ya, kebetulan pada saat itu memang gue lagi di rumah. Cuman tuh gue susah banget cuy mau pesan makanan. Asli, gue kayak, padahal tuh udah agak sore ya, gue buat pesan makan malam susah banget. Iya, karena cuy. mungkin mereka baru bubar ya kan. Iya, dan itu lo bayangin deh dengan adanya demo itu, gimana mobilitas orang-orang yang pengguna si ojek online ini bukan terganggu ya, menjalankan aktivitasnya. Lo mau yang biasanya naik Gojek, kesebut lagi kan, yang biasanya naik online, tiba-tiba, jir gue susah banget lagi nyari Iya, online, iya, terus iya, kayak iya. gue kesana harus naik apa ya? Jadilah lo akhirnya ini tuh warga-warga apa namanya? Kaum kereta apa kalau Angker. Manggarai. Apaan sih? Anak kereta. Jadi angker. Yang Angker. harusnya biasanya pakai Gojek aja naik Naik online, kereta tiba-tiba ya. akhirnya jadi naik kereta yang Ya, setahu gue kan kereta kan buset itu ya kan. lagi Iya, heboh-hebohnya iya. kan. Lu anak angker kan? Angker maksimal. Terus gimana perasaan lu boy. kalau misalkan pulang pergi kantor naik? Lu dari Manggarai kan? Enggak, dari Sudirman Oh, doang. Sudirman tuh segitu parahnya gak sih? Iya, parah banget. Oh my god. Makanya kalau lo nggak bisa ngebody, lo kalah. Separah apa lu naik kereta? Karena gue mobilitas gue nggak naik kereta, jadi gue nggak pernah merasakan tuh yang lo dihimpit di dalam kereta. Gini ya, walaupun nih ya sebenarnya ini balik lagi ya, banyak yang menghujat, tapi kita bisa lihat juga nih transportasi sebenarnya udah makin maju nih kan, udah ada MRT, udah ada LRT, udah ada Transjakarta juga. Tapi emang
satu orang Indonesia tuh nggak suka macet, kedua nggak suka yang mahal ya kan. LRT kan mahal ya Wak, sampai sih ke MRT? Bekasi LRT 24 ribuan. Oh. Emang yang naik LRT ini terlihat lah perbedaannya sama orang yang naik KRL ya kan. Kalau orang KRL ini ya udah gitu. Bahkan kemarin nih baru Senin kemarin gue tuh naik KRL, ada ibu bawa 3 anak. Tuh kan udah gue naik tuh ke arah Cikarang kan. Wah itu parah, desek-desekannya, panasnya, kayaknya saya mati juga sih. Tuh anaknya sampai nangis-nangis. Gue tuh udah kasihan sebenarnya nih anak kenapa nangis-nangis gitu kan. Tapi itu padet banget. Gue nggak bisa menyamperin ibu itu gitu loh. Tapi gue denger dari nangis anak ini tuh aus. Kasian kan. Gue kadang kalau mikir tuh pengen nyuruh dia tuh turun gitu loh. Lu naik Grab aja, naik online aja sih gitu. Lu naik online aja sih gitu loh. Jangan maksain bawa 3 anak naik kereta gitu di kondisi jam-jam sibuk. Ya cuma kan kita gak bisa menyamakan semua orang kan. Jadi emang separah itu gitu loh. Separah itu meskipun kayak udah ada alternatif pilihan yang lain. Gue tuh sampai amazed loh, karena temen gue tuh cerita ya, Doi dia tuh naik KRL, kan cewek temen gue, sampai Gua lagi bukan, lu ngomongin gue di depan orangnya. Oke, terus bagus dong daripada Iya, gue ngomongin di bagus. belakang lu. Terus Sampai keangkat gitu Doi di dalam. oh Jadi gitu. Dia kurus, kalau gue kan gak akan keangkat ya jadi kan? tuh kayak bener-bener desek-desekan sampai lu tuh kayak kaki lu tuh nggak nyentuh Iya, nggak emang. nyentuh tanah, nggak Iya, nyentuh. oh, hantu dia. Iya, Ya semi-semi. pokoknya kalau gue tuh sampai nggak bisa pegangan sih, cuman berpegangan pada iman dan takwa aja deh kalau di kereta udah itu. Nah temen gue tuh sampai keangkat gitu dan ya, kagak jatuh cuy. Udah keangkat tapi gak jatuh kan. Iya, Ini emang keren. Gue Oh, kalau gue tuh kayak dengerin cerita temen gue tuh kayak salut juga sih gue sama. Lu gak pernah tapi naik KRL ya? Pernah, cuman kan gue bukan mobilitas yang Jam apalagi sibuk ya. jam kerja gue nggak kayak orang-orang kantoran yang 9 to 5. Jadi tuh gue kalau misalnya pun naik kereta, gue pasti nyari jam-jam yang nggak rame. Yeah. Jadi gue tidak merasakan hal itu. Tapi nih ngomongin KRL, bikin sepaneng lagi cuy, gara-gara ngelihat ya gara-gara keputusan para besar di plus 62 ini. Oh, gara-gara Lo si tau kan Nick yang itu. Iya, masalah Nick. Ya Jadi sih. dibedakan si kaya dan si miskin itu. Ya udah berarti gue golongan yang masuk lah. Makanya kan gue bilang kalau mendang-mending itu Iya. nih ntar lo kalau misalkan disesuaikan sama Nick, gue gak tahu sih ntar Nick lo disesuaikan lagi sama gaji lo lagi. Nanti lo gue gak tahu deh tuh gimana caranya bisa naik KRL dengan Iya. gue gak tahu apa peraturannya nanti akhirnya jadi kayak gimana. Iya. Cuman Kemarin nimbulin pro kontra juga tuh. asli. Dan itu kan jadinya sih kaum mendang-mending kayak kita ini yang kayak Korban banget dong. Pasti kan udah susah cari duit, bawa mikirin mobil. ikutan mikirin negara, terus negara yang Aduh, makanya aneh aja kan berita di di medsos ini berita. Pokoknya gokil. kacau lah. Udah gitu yang paling hotnya lah gitu ya. Kemarin ada lagi lah info gempa lah, kiamat lah. Dulu ada film Kiamat 2012. Kagak kiamat tapi 2024. Gempa lagi. Ada lagi tuh yang orang India ya. Oh iya, orang India. Iya kan? Iya. Aduh, apaan sih? Mundur cuy kiamatnya. Jelas tau gak Dari sih? tanggal berapa akhirnya gak jadi kiamat besok. Jadi minggu depan. Bisa gitu Apaan ya. ya kayak gitu ya. Tapi kemarin akhirnya gak ada tuh gempa-gempa kayak gitu. Bukan gak ada ya, amit-amit ya. Cuman kalau dari pemerintah itu bilangnya kayak ada gempa megatrust ya. Itu kejadiannya akan kejadian di mana sih, daerah mana sih? Banten. Oh iya. Tuh. Gempa dapat mencapai magnitudo hingga 9,9. Gempa paling kuat dan berpotensi menimbulkan tsunami di Selat Sunda dan Mentawai Siberut. Aduh, tinggal menunggu waktu. Aduh, amit-amit deh, jangan sampai ya. Aduh. Kalau kayak gitu-gitu gue gak tahu. Mana sih Mentawai ini mana sih? Mungkin nanti dicari dulu ya di mana. Serem gak sih? Kan lu di Bekasi, gue di Tangsel. Kira-kira akan kena dampaknya gak sih menurut lo? Iya, gue sih kayak percaya aja lah kalau emang udah waktunya. Ya udah. Kagak usah pakai ada gempa, pinggir jalan juga bisa kayak gitu. Lo tau gak sebenarnya berita si gempa megatrust ini ya? Kalau gue lihat-lihat tuh kayak katanya banyak yang bilang pengalihan isu. Ya, Karena barengan sama si yang huru-hara itu. Huru-hara si background biru itu.
Tapi si Jessica juga barengan sama si itu. Tapi kan tenggelam si Yes. Jess. Lebih heboh si gempa Megatrust ini. Kata dibilang pengalihan Hmm. isu. Cuman ya Ya who knows. udahlah, who knows lah. Nah, cuman Kalau kalau juga misalkan sekarang belum kejadian-kejadian. jangan dong. Iya maksudnya Jangan belum. Enggak, gini. Semoga amit-amit Amit-amit jangan sampai kejadian soalnya gitu. tuh netizen paling susah memfilter berita juga gitu, kayak tiba-tiba muncul berita ini langsung nge-share aja gitu loh. Maksudnya ya gimana ya, kita juga sebagai orang yang menerima berita itu kan harus juga bisa ngebaca dulu gitu loh. Lo nge-share-nya bener nggak gitu loh ya kan, jangan Iya, asal-asal bener-bener. share aja, lu menakut-nakuti orang gitu kan. Iya sih, Menurut nakut-nakutin gue orang. kan sebenarnya itu kan ini guys, Iya benar-benar. Nah kalau amit-amit kejadian gempa nih, lo ada tips and triknya gitu gak sih? nggak ada sih, gue udah kayaknya gue pasrah udahlah, karena kayak lo udah di situasi panik kayak gitu, menurut gue sih ya udah, ya apa aja yang di kepikiran hari itu di pikiran lo ya udah. Tapi kalau gue mungkin ya misalnya gempa gitu, kayaknya gue akan pertama menyelamatkan diri gue dulu sih. Anak lo nggak? Kata orang sih harusnya diri kita dulu ya. Oke. Iya nggak sih, baru orang lain, katanya seperti itu ya. Sama kayak di pesawat ya, lo dulu baru anak lo. Iya. Nah yang kedua yang gue paling inget, yang gue selalu inget itu adalah berkas-berkas gue sih. Itu doang, udah itu doang. Karena gue udah punya satu amplop, satu map gitu, itu tinggal brok bawa, udah lainnya gue udah gak kepikiran. Tapi lo nyiapin nggak? Karena kan dari pemerintah tuh ngasih tahu ya ini kan gempanya nggak tahu kapan, kita juga nggak tahu. Udah mulai siapin aja tas siaga, lo nyiapin? Enggak lagi. Tas siaga apaan, gue aja lahiran H-1 nyiapinnya. Enggak, gue gak nyiapin tas siaga bencana itu, enggak nyiapin. Pokoknya udah yang tuh gue kepikiran adalah gue cuma bawa berkas dah. Beres, selesai, itu doang. Duit, dompet? Enggak usah itu masih bisa Nggak diurus. ada ya? Kalau duit nggak Nggak ada. Duit lo memang Handphone paling ya, kalau handphone kan pasti asal di tangan kan. Oke. Itu doang sih paling. Nah ini tuh gue sempat baca-baca juga kayak misalkan di Instagram, sosial media ada beberapa kayak tas siaga bencana, isinya itu kayak ada charger, ada kotak P3K yang which is pasti kita di rumah juga ada. Jangan kan kita taruh di tas ya, di rumahnya kadang suka nggak ada tuh kotak P3K ya. Iya pasti kan mencar-mencar ya. Udah gitu kan kita kan ya gimana ya, maksudnya kita udah masukin dari jauh-jauh hari. Nah kalau diperluin laki gue lagi, aduh pengen urtung pakai minyak GPU gitu misalnya, ambil lagi dari tas, itu kan ribet ya, kagak usah dah gitu. Terus ada radio portable. Emang buat apa lu dalam kepikiran gue lu mau pasang ini sound sepertinya sama gitu. Males banget kan, orang kalau gempa kan kepikirannya adalah kabur. Ngapain pakai radio portable? Radio portable itu ya gue gak tahu lah. Foto keluarga foto sih. Keluarga. Gak usah. Oh memori ya. Oh bisa. Oke, masker, peralatan lengkap, fluid. Ngana punya fluid? Belum, beli dulu kali ya. Belum di toko oke, oren. harus beli dulu. Oke, itu dokumen penting, uang cash, foto keluarga, masker. Dokumen penting, gue tuh dokumen penting sih. Pakaian lengkap, ini apa nih? Handphone, charger, oke. Pembalut, popok. Baik. Enggak sih, isi rumahnya nih gue angkut nih ya. Bermanfaat sih, tapi tasnya harus segede apa ya? Iya, makanya kan. Koper. Lah gue bawa koper lah, udah gue ribet bawa anak gue sendiri. Udah sama kayak mau naik gunung. Udah sama kayak mau traveling guys ya, sih. tapi semoga gak kejadian. Iya, semoga gak kejadian. Dan sebenarnya itu tadi ya gue bilang, kalau kita terima berita itu sebenarnya ya udah dicerna dulu aja gitu loh. Jangan juga kita ikut-ikutan gaduh tapi kita nggak ngerti apa yang kita share gitu. Bener. Kayak gue nih kemarin yang biru-biru itu, gue sebenarnya ngerti, tapi kalau gue mau share terus gue apa gitu, gue ngapain ya, maksudnya gitu kan, paham gak sih? Kayak tapi kan dengan lo nge-share aja, lo berarti kayak lo aware dengan iya aware gue karena lo hidup di Indonesia men. Iya aware tapi gue anak-anak ntar gimana? Yang ya udah nggak gimana apa dengan si dinasti apa gue bawa aja ya mereka ya ke luar negeri ya? Nggak ya? Pindah aja kali ya. Yuhu. Tungguin episode selanjutnya ya. Bye.